Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi pertentangan dalam proposisi atau kontradiksi. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Maratul Janah, Magister Pendidikan, sebagai dosen pengampu mata kuliah logika. Dan juga sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8, anggota dari kami, yaitu yang pertama Khobib Miftahul Amin dengan NIM 2020611072. Yang kedua yaitu Dini Sabrina Aryani dengan NIM 2020611088. Yang ketiga yaitu Isra Fikri dengan NIM 2020610100. Langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian proposisi. Proposisi adalah suatu keputusan yang berhubungan dengan term-term yang terangkai dalam satu kalimat. Proposisi juga diartikan pernyataan tentang relasi yang terdapat di antara dua term. Unsur pembentuk proposisi yang pertama yaitu subjek, yang kedua yaitu predikat, yang ketiga yaitu kopula. Pengertian pertentangan proposisi. Setiap pernyataan tentang sesuatu selalu dapat dipertentangkan dengan pernyataan atau proposisi yang lain. Namun, hasil atau kesimpulan dari pertentangan tersebut sangatlah bergantung pada pola masing-masing proposisi. Macam-macam pertentangan proposisi. Yang pertama yaitu pertentangan kontradiktoris, yang kedua yaitu pertentangan subkontraris, yang ketiga yaitu pertentangan subalterna. Baik, akan saya lanjutkan pertentangan proporsi. Yang pertama, pertentangan kontradiktoris. Pertentangan kontradiktoris contohnya: A. Pendapat pertama, semua kuda adalah binatang A. B. Pendapat kedua, sebagian kuda bukan binatang B. Dua pendapat di atas dapat dipertentangkan dengan membaca matrik kepastian, maka akan didapatkan hasil. Yang pertama, jika pendapat pertama benar, maka pastilah pendapat kedua salah. Atau yang kedua, jika pendapat pertama salah, maka pastilah pendapat kedua benar. Tiga, tidak mungkin kedua pendapat tersebut salah dua-duanya. Keempat, tidak mungkin kedua pendapat itu benar dua-duanya. Yang kedua, pertentangan subkontraris. Pertentangan subkontraris contoh kasus: A. Pendapat pertama, sebagian kuda adalah binatang I. B. Pendapat kedua, sebagian kuda bukan binatang O. Dua pendapat di atas dapat dipertentangkan dengan membaca matrik kepastian, maka akan mendapatkan hasil. Pertama, jika pendapat pertama benar, maka pastilah pendapat kedua salah. 2. Jika pendapat pertama salah, maka pastilah pendapat kedua benar. Ketiga, tidak mungkin kedua pendapat tersebut salah dua-duanya. Keempat, mungkin kedua pendapat itu benar dua-duanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah pertentangan subalterna. Contohnya, A. Pendapat pertama, semua kuda adalah binatang dalam kurung A. B. Pendapat kedua, sebagian kuda bukan binatang dalam kurung O. Dua pendapat di atas dapat dipertentangkan dengan membaca matrik kepastian, yang akan didapatkan hasil sebagai berikut. 1. Jika pendapat pertama benar, maka pastilah pendapat kedua salah. Atau 2. Jika pendapat pertama salah, maka pastilah pendapat kedua benar. Kepastian yang lain. 3. Tidak mungkin kedua pendapat tersebut salah dua-duanya. Atau 4. Tidak mungkin kedua pendapat itu benar dua-duanya. Materi selanjutnya adalah macam-macam proposisi menurut bentuknya. Yang pertama yaitu proposisi kategorik. Proposisi kategorik ini adalah proposisi yang mengandung pernyataan tanpa adanya syarat.
Proposisi kategorik yang paling sederhana yaitu terdiri dari satu term subjek dan satu term predikat, satu kopula dan satu quantifier. Subjek di sini adalah term yang menjadi pokok pembicaraan, sedangkan predikat adalah term yang menerangkan subjek. Sedangkan kopula di sini adalah kata yang menyatakan hubungan antara term subjek dengan term predikat. Dan quantifier adalah kata yang menunjukkan banyaknya satuan yang diikat oleh term subjek. Yang kedua ada proposisi hipotek. Pada proposisi kategorik, kopula menghubungkan dua buah term, sedangkan pada proposisi hipotek, kopula menghubungkan dua buah pernyataan. Sebuah proposisi hipotek misalnya, jika hujan turun, maka desa akan banjir. Pada dasarnya, terdiri dari dua proposisi, kategorik, hujan turun dan desa akan banjir. Jika dan maka, pada contoh di atas adalah kopula. Hujan turun sebagai pernyataan pertama disebut sebab atau antecedent, dan desa akan banjir sebagai pernyataan kedua disebut akibat atau konsekuen. Proposisi hipotek mempunyai dua buah bentuk, yaitu jika A adalah B maka A adalah C, seperti jika Ferry rajin maka ia akan naik kelas. Jika A adalah B maka C adalah D, seperti jika permintaan bertambah maka harga akan naik. Yang ketiga ada proposisi disjungtif. Seperti juga halnya proposisi hipotek, proposisi disjungtif pada hakikatnya juga terdiri dari dua buah proposisi kategorika. Sebuah proposisi seperti proposisi jika tidak benar, maka salah. Jika dianalisis menjadi proposisi itu benar dan proposisi itu salah. Kopula yang berupa jika dan maka mengubah dua proposisi kategorik menjadi permasalahan disjungtif. Proposisi disjungtif sempurna mempunyai alternatif kontradiktif dengan rumus A mungkin B, mungkin non B, seperti Fajar mungkin masih hidup, mungkin sudah mati atau non hidup. Proposisi disjungtif tidak sempurna mempunyai alternatif tidak berbentuk kontradiktif dengan rumus A mungkin B, mungkin C, seperti Gilang berhelm hitam atau berhelm putih. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.